saya pada kelas mengenal penanganan dini gangguan jiwa. Kali ini kita akan membahas apa perbedaan neurosis dan psikosis. Nah, topik bahasan yang akan kita ulas terkait dengan perbedaan neurosis dan psikosis adalah terkait dengan reality contact, judgment, insight yang terjadi pada orang neurosis dan apa yang terjadi pada orang psikosis. Kemudian perbedaan simptom, dan kita lihat apa saja macam gangguan neurosis dan macam gangguan yang tergolong dalam psikosis. Untuk membedakan antara neurosis dan psikosis, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kemampuan untuk kontak terhadap kenyataan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara fantasi dan kenyataan. Mana yang fantasi, mana yang kenyataan. Pada orang gangguan yang tergolong neurosis, mereka masih bisa membedakan apa itu fantasi dan apa itu kenyataan. Jadi mereka tahu batas mana yang merupakan hanya sekedar imajinasi mereka, fantasi, apa yang hanya ada dalam pikiran, dan apa yang benar-benar terjadi. Namun berbeda pada orang psikosis. Orang dengan psikosis memiliki kemampuan yang rendah untuk membedakan antara fantasi ataupun kenyataan. Bahkan pada orang psikosis, fantasi itu dianggap sebagai sebuah yang nyata bagi mereka. Yang hal ini terkait dengan kemampuan self-referential world. Jadi, bagaimana mereka dapat membedakan mana yang benar-benar dunia nyata, mana yang hanya itu hayatan. Kemudian yang kedua, untuk membedakan neurosis dan psikosis, kita dapat melihat dari kemampuan judgment, yaitu kemampuan untuk membuat atau mengambil keputusan ataupun membuat keputusan yang tepat dalam situasi sosial. Pada orang neurosis, karena banyak kali gangguan yang terjadi karena adanya masalah penyesuaian, masalah-masalah terkait dengan keterampilan sosial misalkan yang kurang gitu ya. Namun pada orang neurosis, mereka terkadang masih mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan yang tepat. Berbeda dengan orang psikosis. Orang psikosis benar-benar mengalami kegagalan atau mengalami impairment dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah insight. Bagaimana kita membedakan neurosis dan psikosis juga terkait dengan insight. Kita lihat di sini ya, terkait dengan grade, pada orang psikosis ada denial, ada penolakan bahwa mereka itu sakit. Mereka tidak merasa sakit, gitu ya. Atau mereka merasa bingung bahwa mereka itu sakit atau tidak gitu. Pada orang neurosis, mereka tahu mereka sakit, mereka mendapatkan insight atau pemahaman bahwa mereka sedang sakit dan mereka membutuhkan bantuan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada simptom neurosis. Neurosis sendiri merupakan gangguan mental fungsional, yaitu kelompok gangguan mental fungsional yang melibatkan tekanan kronis tetapi bukan delusi ataupun halusinasi. Jadi, meskipun orang-orang dengan gangguan neurosis mengalami penurunan fungsi akibat adanya tekanan yang sifatnya kronis, tetapi mereka tidak mengalami delusi ataupun halusinasi. Kemudian yang kedua, adanya kemampuan adaptasi yang buruk, adanya kegagalan melakukan penyesuaian, terutama terhadap perubahan-perubahan baru yang terjadi di lingkungan. Kemudian adanya ketidakmampuan untuk mengubah pola hidup seseorang. Mereka tahu mereka punya masalah, mereka tahu ada yang masalah dalam hidupnya, tapi mereka tidak mampu secara mandiri mengubah pola yang salah itu. Seperti itu, sehingga mereka yakin mereka membutuhkan bantuan. Nah, ketidakmampuan untuk mengembangkan kepribadian memang lebih kaya, lebih kompleks dan lebih memuaskan. Sebaliknya gitu ya, pada orang neurosis, kepribadian mereka cenderung dangkal, mungkin mereka tidak bahagia, ada perasaan tidak bahagia, ada perasaan tidak berdaya, seperti itu ya. Nah, ini simptom psikosis. Psikosis sendiri adalah adanya hilang kontak dengan realitas. Jadi pikiran dan persepsi seseorang terganggu terkait dengan realitas atau kenyataan. Secara umum, psikosis itu dibagi menjadi 2 simptomnya, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif berupa halusinasi dan delusi. Halusinasi adalah persepsi tanpa adanya stimulus. Jadi mereka merasa, mereka mendengar, mereka merasa, jadi bisa juga halusinasi yang sifatnya taktil, pendengaran, ataupun penglihatan, penciuman, tapi tidak ada stimulus. Tidak ada stimulus itu artinya tidak ada benda, barang, atau kejadian yang memicu. Jadi misalkan halusinasi pendengaran, mereka mendengar ada suara, tetapi sebenarnya tidak ada stimulus suara seperti itu. Atau halusinasi penglihatan, mereka merasa melihat, mereka yakin mereka melihat ada orang, padahal di situ tidak ada stimulus orang. Dan delusi, adanya keyakinan
yang bersifat menetap atau bersifat palsu. Yakin bahwa ada orang yang membahayakan dirinya, yakin bahwa akan ada kecelakaan kalau dia keluar rumah, seperti itu. Kemudian selain gejala positif, pada orang psikosis, mereka juga menunjukkan gejala negatif, yaitu seperti emosi yang dangkal, apatis, kurangnya dorongan, kemudian bicara yang miskin, jadi isi bicara yang miskin, adanya penarikan sosial, tidak ingin berelasi dengan orang lain, atau bahkan sama sekali tidak memiliki relasi dengan orang lain, dan mengabaikan diri. Mengabaikan diri ini bisa dalam bentuk penurunan higienitas atau self-care, menjadi tidak mandi misalkan, tidak mampu merawat diri, tidak mampu menyisir. Kan pada orang-orang psikosis yang sudah lama mengalami gejala ini, kadang mereka akhirnya dijauhi karena mungkin mereka karena tidak mandi, tidak merawat diri, sehingga ada bau yang khas yang mengganggu orang lain, seperti itu. Nah, kemudian pada orang psikosis ada juga simptom perilaku yang disebut behavior atau perilaku aneh, yaitu perilaku yang tidak biasa atau yang tampak aneh. Misalkan berdiri dalam waktu lama tanpa bergerak, seperti itu ya, atau disebut sebagai katatonik. Nah, ini kalau kita mau bedakan ya antara psikosis dan neurosis. Terkait dengan reality kontak atau kemampuannya membedakan realitas atau kontak dengan realitas, psikosis itu tidak ada, sedangkan neurosis itu masih bisa, seperti itu. Kemudian terkait dengan penurunan kepribadian atau persoalan kepribadian, pada psikosis ditandai dengan adanya kegagalan ataupun persoalan dalam bidang sosial, dalam hal sosial, dalam hubungan interpersonal, ataupun fungsi pekerjaan. Neurosis terkadang ada permasalahan seperti ini, tapi tidak dalam bentuk seperti psikosis. Insight dan judgment. Pada neurosis ada insight. Orang-orang neurosis dapat memiliki insight, jadi dia sadar akan situasi ini. Pada orang psikosis, mereka kehilangan insight. Mereka juga memiliki judgment yang impair atau gagal melakukan penilaian ataupun salah dalam melakukan penilaian atau pembuatan keputusan. Kemudian positive symptoms dalam bentuk delusi dan halusinasi pada gangguan psikosis. Kemudian pada neurosis, kemunculan simptom atau kumpulan simptom atau disebut sebagai sindrom menyebabkan persoalan bagi pasien, bagi seseorang. Jadi simptom yang muncul itu adalah bentuk dari masalah yang dialami oleh orang-orang neurosis. Contohnya ya, bentuk gangguan yang merupakan termasuk psikosis adalah skizofrenia, sedangkan neurosis misalkan obsesi kompulsif disorder, mood disorder, atau anxiety, atau kecemasan. Nah, macam gangguan neurosis kita bahas satu-satu. Ya, tadi yang sempat saya sebutkan, salah satunya adalah obsesi kompulsif disorder atau gangguan obsesi kompulsif. Pada orang dengan gangguan obsesi kompulsif disorder, yang khas kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang akibat ada impuls yang tidak mereka bisa kendalikan, seperti itu ya. Kemudian obsesi kompulsif ini selain yang sifatnya gangguan, ada juga yang sifatnya personality. Jadi gangguan kepribadian yang bersifat obsesi kompulsif. Jadi lebih ke arah aspek kepribadian yang terganggu, bukan hanya perilaku. Kemudian impuls control disorder, orang yang tidak bisa mengendalikan impuls. Kemudian anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan. Bisa juga dalam bentuk dissociative disorder dan banyak yang lain, misalkan mood disorder. Mood disorder itu salah satunya dalam bentuk depresi ya, yang sering kita temui sekarang. Kemudian gangguan psikosis. Nah, gangguan psikosis ini menekankan bahwa psikosis itu adalah sebuah spektrum gangguan, dengan gangguan skizoid ataupun gangguan kepribadian pada spektrum yang paling ringan dan skizofrenia pada spektrum yang paling parah, seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat ada skizoid, ada skizotipal, ada bipolar disorder, ini yang masih termasuk gangguan kepribadian, schizophreniform, psikotik singkat, dan skizofrenia, seperti itu. Jadi dia bentuknya spektrum. Baik, demikian materi tentang neurosis dan psikosis dan perbedaannya serta simptomnya dan bentuk gangguannya. Pada pertemuan berikut kita akan membahas yang lain terkait dengan macam-macam gangguan mental dan penanganannya. Selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.